Nah, teman-teman harus bisa mengalokasikan jumlah gaji teman-teman yang bisa dipergunakan untuk biaya kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Umiras Channel. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan beberapa tips buat teman-teman yang mungkin masih galau, teman-teman yang saat ini sibuk kerja tapi kepengen kuliah juga. Nah, gimana sih tipsnya? Apa aja sih? Nah, kita akan bahas kali ini. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, please klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak terlewat informasi dari channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah. Nah, bisa nggak sih? Nah, tentunya bisa teman-teman. Tapi memang kita membutuhkan effort atau perjuangan yang lebih besar karena kuliah sambil kerja itu teman-teman harus bisa membagi waktu dengan baik atau memanage waktu dengan baik, dan juga teman-teman harus bisa menjaga kondisi tubuh teman-teman agar selalu fit, jadi bisa menjalankan kedua aktivitas tersebut. Oke, kita bahas tips yang pertama nih teman-teman. Tips yang pertama adalah teman-teman harus punya niat yang kuat. Jadi teman-teman itu harus punya niat untuk kerja sambil kuliah sampai dengan lulus sesuai dengan yang sudah teman-teman targetkan. Nah, 3 niat tersebut harus teman-teman tanamkan di dalam mindset teman-teman mulai dari awal teman-teman tercetus ingin kuliah sambil bekerja sampai dengan nantinya teman-teman lulus kuliah. Nah, itu harus konsisten niat tersebut, tidak boleh berubah ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus memilih jurusan yang tepat. Nah, kenapa harus memilih jurusan yang tepat? Nah, itu agar nanti tidak terhenti di tengah jalan. Jadi kalau teman-teman memilih jurusan kuliahnya itu yang tidak sesuai dengan minat atau passion teman-teman, itu biasanya di tengah jalan suka bermasalah tuh. Nah, gimana sih caranya yang efektif bagi kita untuk dapat menentukan jurusan yang akan kita pilih? Nah, ada 2 teman-teman. Yang pertama, bagi teman-teman yang niat kuliahnya ini karena ingin jenjang karirnya semakin meningkat, maka teman-teman bisa memilih jurusan berdasarkan pekerjaan yang sedang teman-teman tekuni sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja di bagian keuangan, maka teman-teman mungkin bisa mengambil jurusan akuntansi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mengambil jurusan berdasarkan hobinya teman-teman atau minatnya teman-teman. Misalnya teman-teman hobinya gambar, maka teman-teman bisa mengambil jurusan desain misalnya seperti itu. Oke. Kemudian tips yang ketiga adalah teman-teman memilih metode kuliah yang akan teman-teman jalani. Nah, karena teman-teman ini bekerja, maka nantinya teman-teman akan mengambil kelas karyawan. Nah, di dalam kelas karyawan itu ada beberapa pilihan metode perkuliahan yang dapat teman-teman pilih. Itu biasanya ada kelas malam, ada kelas di hari Sabtu, dan kelas online. Nah, teman-teman memilih metode tersebut itu berdasarkan apa namanya, aktivitas teman-teman di pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu bekerja dari hari Senin sampai Jumat, maka teman-teman mungkin bisa memilih untuk berkuliah di hari Sabtu. Tapi kalau teman-teman yang kerjanya itu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, maka kan tidak mungkin dong teman-teman untuk datang kuliah untuk di hari Sabtu, maka teman-teman bisa memilih kelas malam. Tapi bagi teman-teman nih misalnya
Saya kerjanya dari hari Senin sampai hari Sabtu, kemudian pulangnya itu larut malam gitu. Maka teman-teman bisa mengambil kelas online. Jadi teman-teman nanti pembelajarannya itu secara online, teman-teman tidak perlu datang ke kampus untuk mengikuti perkuliahan. Oke, kemudian, eee tips yang keempat adalah, teman-teman menentukan, lokasi, kampus teman-teman. Jadi, eee, kenapa kita harus menentukan, lokasinya nih, yang ideal, yang sesuai dengan yang dapat dijangkau sama teman-teman. Jadi kalau misalnya, saya sarankan kalau misalnya teman-teman, bekerja maka, usahakan memilih kampus yang lokasinya terjangkau dari tempat kerja. Nah, kenapa? Hal ini untuk dapat meminimalisir faktor keterlambatan teman-teman. Itu karena kan kita biasanya pulang kerja, biasa kondisi lalu lintas, macet ya teman-teman, kemudian belum yang, kita yang muslim kan harus sholat maghrib terlebih dahulu gitu kan. Nah itu, biasanya, kadang beberapa teman itu suka terlambat kalau misalnya kemungkinan kalau misalnya antara lokasi kantor dengan lokasi kampusnya itu terlalu jauh. Karena kan kebijakan, dari masing-masing dosen itu kan berbeda ya teman-teman. Ada mungkin dosen yang memiliki kebijakan jika teman-teman datang terlambat, teman-teman boleh memasuki kelas. Ada juga mungkin dosen yang memiliki kebijakan jika terlambat, maka tidak boleh mengikuti perkuliahan. Atau, eee boleh masuk ke dalam kelas tapi tidak di absen. Nah, jadi tiap dosen itu punya kebijakan, yang berbeda-beda, tapi biasanya kalau untuk kelas karyawan biasanya ada, kebijakannya ada sedikit longgar gitu ya. Oke, itu tips, yang keempat. Kemudian tips yang kelima itu adalah, budgeting. Nah, jadi, teman-teman itu kan, setiap bulan menerima gaji ya. Nah, teman-teman harus bisa mengalokasikan jumlah gaji, teman-teman yang bisa dipergunakan untuk biaya kuliah. Jadi dari gaji teman-teman yang bisa disisihkan untuk biaya kuliah itu berapa gitu. Misalnya dari gaji teman-teman per bulan yang bisa teman-teman sisihkan itu misalnya 1 juta. Nah, maka saya sarankan teman-teman memilih, kampus yang, pembayarannya itu per bulannya itu sekitar 500 ribuan. Kenapa 500 ribuan? Padahal kan yang bisa disisihkan 1 juta gitu. Nah, teman-teman harus ingat bahwa kita kuliah bukan hanya membayar uang kuliah saja, tapi, kita untuk datang ke kampus itu kita perlu biaya transport. Kemudian nanti di kampus makan, kita kan juga butuh, uang gitu ya untuk, kita makan. Belum lagi kalau misalnya kita ada tugas, misalnya ada tugas, membuat makalah atau apa, mungkin kita mengeluarkan, apa namanya, ongkos untuk, fotokopi atau mungkin membeli kertas atau menjilid, seperti itu. Maka yang teman-teman sisihkan untuk, biaya kuliah sekitar 500-an, sisanya teman-teman pergunakan untuk biaya lain-lain. Nah, jadi jangan sampai misalnya teman-teman hanya punya budget 1 juta, teman-teman mencari kampus yang, pembayarannya per bulan itu lebih dari 1 juta. Nanti pada akhirnya teman-teman akan kesulitan sendiri untuk, mencari, dari mana nih sisanya untuk membayar uang kuliah gitu ya. Jadi kita pilih kampus yang sesuai dengan kondisi, kantong kita atau kondisi keuangan kita. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah action. Nah, jadi kan teman-teman itu sudah, punya niat yang pertama. Kemudian teman-teman sudah, melakukan planning di step yang kedua sampai dengan kelima. Nah, kalau tidak teman-teman, action atau tidak teman-teman, kerjakan, maka, niat kuliahnya ini tidak akan terwujud. Nah, maka jadinya di step yang keenam ini teman-teman harus action, bertindak, yaitu teman-teman mulai mendaftar di kampus yang sudah teman-teman pilih, yang berdasarkan, jurusan yang teman-teman minati tadi, yang berdasarkan, lokasi yang, terjangkau dari kantor teman-teman, kemudian yang, budgetnya sesuai dengan teman-teman. Nah, itu yang keenam. Nah, tips yang ketujuh adalah semangatnya harus konsisten.
Biasanya kita kalau awal-awal kuliah itu lagi semangat-semangatnya tuh. Nah, jangan sampai di pertengahan grafik semangatnya itu turun. Jadi, grafik semangatnya itu harus konstan, stabil. Kalau bisa tambah semangat gitu ya. Jadi jangan sampai di tengah-tengah mager gitu, karena kan mungkin, ya namanya teman-teman bekerja, mungkin Senin sampai Jumat sudah bekerja, kemudian Sabtu tuh sebenarnya kepengen istirahat, tapi ternyata harus kuliah gitu kan. Nah, di situ teman-teman, harus bisa memotivasi diri teman-teman sendiri gitu. Nah, caranya gimana gitu, misalnya kalau misalnya teman-teman mager pagi-pagi mau berangkat kuliah, coba lakukan aktivitas yang mungkin, eee, menyenangkan buat teman-teman gitu. Mungkin kalau teman-teman, suka mendengarkan musik, mungkin teman-teman bisa dengarkan musik yang, bisa, menambah semangat teman-teman, kemudian akhirnya teman-teman mandi bergegas, untuk berangkat ke kampus. Nah, kemudian, teman-teman juga harus ingat bahwa, eee perjuangan teman-teman untuk, mengikuti perkuliahan ini sudah mengeluarkan uang, tenaga, dan waktu yang lumayan besar, makanya jangan teman-teman sia-siakan itu gitu. Makanya jangan sampai grafik semangatnya itu turun, kalau lagi turun ingat, nah, bahwa pengorbanan yang sudah teman-teman lakukan itu sudah besar, jangan sia-siakan itu, gitu ya. Jadi, tips yang ketujuh tadi ya, semangatnya harus konsisten. Nah, tips yang kedelapan adalah teman-teman harus memiliki tekad dan kegigihan, mulai dari awal teman-teman kuliah sampai dengan nanti, teman-teman, menjelang, tugas akhir gitu. Jadi, sama seperti poin ketujuh ya, ketika teman-teman, mulai turun grafiknya, teman-teman tadi seperti saya sudah sampaikan, ingat, perjuangan yang sudah teman-teman lakukan, pengorbanan yang sudah teman-teman lakukan, kemudian teman-teman juga ingat lagi tujuan teman-teman untuk kuliah tuh apa. Kalau misalnya teman-teman itu tujuannya untuk meningkatkan, jenjang karir, mungkin agar memiliki penghasilan yang lebih baik lagi, maka teman-teman ingat itu, harus semangat, harus, selesai kuliahnya agar nanti bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi, agar bisa membahagiakan keluarga, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, ketika teman-teman grafiknya menurun, ingat kembali orang-orang yang, teman-teman sayangi, orang-orang yang, berharap bahwa teman-teman itu bisa kuliah sampai dengan lulus. Orang-orang yang ingin teman-teman bahagiakan, ingatlah wajah mereka. Itu bisa menjadi kekuatan untuk kita, oke. Nah, tips yang kesembilan adalah sabar, tekun, dan gigih di dalam, teman-teman, mengerjakan tugas akhir. Karena nanti setelah teman-teman selesai kuliah sampai dengan semester akhir, pada akhirnya teman-teman harus membuat, skripsi atau tesis gitu ya. Nah, disitulah perjuangan sejati seorang mahasiswa-mahasiswi ya. Karena, sebenarnya yang namanya kuliah itu gampang teman-teman. Kita mengikuti perkuliahan gampang, kita cuman tinggal datang ke kampus, menyimak penjelasan dari dosen, kita berdiskusi, mengerjakan tugas, itu tuh gampang. Tapi ketika kita sudah memasuki tugas akhir, disitulah perjuangan kita, double mungkin triple gitu, karena effort-nya itu, luar biasa. Jadi kalau misalnya, eee, kita nggak benar-benar tough, biasanya nanti akan, putus di tengah jalan gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi ya teman-teman, kita udah capek kuliah sampai dengan selesai, ketika tugas akhir, akhirnya kita gagal gitu, karena kita, putus asa, akhirnya kita tidak mau melanjutkan, jangan seperti itu. Jadi ketika kita menemui hambatan, ketika kita melakukan tugas akhir, eee, harus ingat lagi tuh, poin ke-7 dan ke-8, harus teman-teman ingat itu. Jangan sampai sia-sia perjuangan kita selama ini. Kalau misalnya nih teman-teman mungkin, dapat, dospemnya ya, dosen pembimbingnya mungkin yang susah untuk ditemui. Nah, teman-teman cari, trik, atau cari, celah, cari cara agar, bisa,
ketemu dengan dosen tersebut. Bagaimanapun caranya itu, berjuang teman-teman, berusaha. Kemudian kalau misalnya teman-teman ketemu dosen pembimbing nih yang mungkin, sama seperti saya waktu dulu. Jadi saya, pernah punya dosen pembimbing yang orangnya perfeksionis gitu, revisi 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 sampai dengan menurut beliau itu, perfect gitu. Ya kita mungkin kesel juga ya teman-teman ya gitu ya, revisi 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 terus, tapi kita ambil sisi baiknya. Dengan waktu itu saya merevisi terus, akhirnya isi dari skripsi saya tersebut akhirnya lumayan banyak yang nyantol di kepala saya gitu. Jadi ketika sidang itu kita, lebih siap, menghadapi dosen pengujinya, seperti itu. Jadi, eee, apa itu yang kita temui, ambil sisi positifnya untuk kita gitu. Jadi jangan apa-apa, belum apa-apa udah nyerah gitu, jangan. Apa-apa, udahlah, nyerah, udahlah putus asa gitu, jangan teman-teman, sayang gitu. Eee, Ingat perjuangan teman-teman selama ini gitu, jangan sampai putus gitu ya. Dan, nanti kalau tugas, akhirnya sudah selesai, ketika teman-teman sidang, nah maka, prepare diri teman-teman dengan baik, pelajari materinya, kuasai materinya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menguasai isi dari skripsi teman-teman atau tesis teman-teman, nah insya Allah kita akan siap di dalam menghadapi sidang dengan, dosen penguji. Itu ya teman-teman. Nah, yang paling terakhir, itu sih bukan tips ya, kalau yang paling terakhir ini nomor 10, itu adalah lulus dan wisuda. Nah, ketika kita sudah mencapai tahap ini, maka, perjuangan teman-teman itu sudah terbayarkan gitu ya. Selama ini teman-teman sudah berjuang, akhirnya nanti teman-teman, bisa wisuda, lulus dan bisa wisuda. Gitu teman-teman. Jadi kuncinya adalah teman-teman harus punya, niat, tekad, kegigihan, dan konsistensi teman-teman ya. Karena tanpa itu semua agak sulit teman-teman untuk menjalani perkuliahan, dengan bekerja sambil kuliah ini gitu. Karena memang, ketika kita menjalani 2 aktivitas ini, effort-nya itu lebih, besar, daripada teman-teman yang hanya mengikuti, perkuliahan reguler. Oke, teman-teman, semoga tips dari saya tadi, bisa berguna buat teman-teman, dan saya juga doakan mudah-mudahan, niat teman-teman untuk kuliah sambil bekerja dapat terwujud dan teman-teman dapat, selesai lulus kuliah dan dapat wisuda dan akhirnya dapat membanggakan keluarga. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari saya dan sampai bertemu di, eee video, selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.